Feeling okay? Feeling low? Hungry? Thirsty? Semuanya ya. Oke ya. Before we begin our meeting, let's pray. Okay, please pray. Begin. Oke, nah jadi untuk bahasa Indonesia kita ketemu lagi ya, di bahasa Indonesia ketemu lgi. Nah, apa sih yang akan kita bahas di bahasa Indonesia? Jadi pada bahasa Indonesia, apakah masih mirip dengan bahasa Indonesia? Ya, pasti masih terkait ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita akan masih review dan kita akan kembali materi yang sekiranya memang belum tersampaikan di semester lalu ya. Jadi algoritma di hujan-hujan seperti ini kita termasuk ya, nanti yang barangkali berhalangan hadir nanti bisa mengikuti lewat YouTube. Nah, oke, untuk materi kita sampai UTS ini agak cukup banyak. Mungkin kita juga ada libur belum Idul Fitri ya, masuk Idul Fitri. Nah, nanti mungkin di beberapa pertemuan ini kita harus ketemu dulu ya. Nanti next kita akan sesuaikan dengan skor. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya tentang tesis ya di semester 1 ada present, past tense, future, present, past continuous dan perfect. Nah, kita akan masih sama mengulang. Nah, mengulang cuma materi kita akan lebih kompleks sedikit ya. Nah, di semester kemarin itu masih ingat ketika tesis istilah terjadinya bagaimana membentuk kalimat aktif ya, baik positif, negatif dan interrogatif. Nah, di bahasa Indonesia kita masih akan membahas yang sama, tetapi kita akan tambah lagi. Nah, semester 1 kemarin kita bahasnya tentang pola kalimat aktif ya. Misal, saya membaca novel, I read a novel misal. Nah, di bahasa Indonesia ini kita akan belajar pasif nih. Pasif itu ketika kata kerja itu jadi di atau ke. Misal, saya membaca buku dibaca oleh saya. Kata membaca jadi kata dibaca, menulis jadi kata ditulis, membuka jadi dibuka, menutup jadi ditutup. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kita akan belajar nih. Misal, I study English, saya belajar bahasa Inggris. Bagaimana kalau bahasa Inggris dipelajari oleh kita atau oleh saya? Nah, kata dipelajari itu apakah akan menggunakan study ataupun akan berbeda ya. Misal awalnya study nih, tetapi ketika dipelajari nanti kata study ini akan berubah sesuai dengan tesis yang digunakan. Sama halnya kayak kemarin di beberapa tesis sudah punya rumus kan masing-masing kan. Nah, untuk pola aktif di titik ini juga ada rumus. Nah, kita akan belajar mungkin ini sekilas ya, kayak tesis, present itu digunakan untuk apa? Kita mungkin masuk ke eksekusi saja ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Misal present itu untuk apa? Untuk apa? Nah, tapi kita cuma sekilas saja ya. Karena kalian sudah belajar yang mana? Tesis yang pertama itu present. Kita akan belajar bagaimana membentuk kalimat aktif, positif, negatif, interrogatif dan pola pasifnya. Positif, negatif, interrogatif. Kenapa sih ini penting? Karena nanti kalian akan bertemu teks ya, kalian mungkin akan baca teks, baca berita, mungkin lagu, musik, terus kalian akan film, buang akhir satu nah, tidak selalu kalimat itu akan selalu aktif, tetapi juga bisa pasif. Kalian baca aja ya, teksnya bahasa Indonesia aja lah, atau berita. Apakah akan menggunakan kalimat aktif? Tidak ya, mungkin akan menggunakan pasif. Jadi kita belajar nah, present kemarin kan ketika kita ingin menjelaskan sebuah
rutinitas atau keseharian kita. Misal, I get up at 5 o'clock in the morning. I study English every Friday. I work every day. Misal, I go to Jakarta every year. Misal, jadi menunjukkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan. Misal, kebiasaan kalian sarapan jam berapa, makan dengan apa. Terus misal, katakanlah kalau misal makan siang dengan apa, di mana misal. Terus kalau makan malam misal sekitar jam berapa. Terus biasanya sering nonton TV. Terus misal kalau di hari-hari weekend, misal satu minggu, misal kalian ngapain, bangunnya jam berapa. Terus kegiatan masuknya ngapain aja, misal seperti itu ya. Jadi menunjukkan aktivitas yang memang mungkin kalian lakukan di waktu tertentu ya. Atau ketika menjelaskan sesuatu yang memang sudah jadi fakta, kalau presentnya seperti itu ya. Misal the earth has one moon, bumi hanya memiliki satu bulan. Terus misal trains run on tracks ya, kereta itu berjalan di lintasan. Terus pesawat itu terbang di atas langit misal ya. Fish lives in the water, misal ikan hidupnya di air. Jadi sesuatu yang memang dia sudah jadi fakta ya. Bisa terkait dengan ilmu alam, ilmu sosial ya, tapi dia lebih ke sesuatu yang alami, sesuatu yang memang kaitan sama fakta ya. Misal rises from the east, matahari terbit dari timur. The sun sets from the west, misal, atau the sun sets in the west ya. Matahari terbit di sebelah barat. Jadi ini memang sudah jadi sebuah fakta. Terus bisa juga jelaskan ya isu tentang aktivitas peristiwa yang memang dia sudah jadi, tidak ada jadwal ya, sudah ada schedule yang tapi depan dulu loh ya, jangan oke ya, sesuatu yang memang dia sudah ada jadwal. Misal apa? Misal we study English on Wednesday, misal yang belajar bahasa Inggris dari Rabu, misal filmnya mulai jam 8 misal. Terus festival es on Sunday, misal ada perayaan festival itu berakhir di hari Minggu. The next bus comes in 30 minutes ya, misal bisnya nanti akan datang 30 menit lagi. Jadi sesuatu yang memang sudah ada jadwal, jadwal kuliah, jadwal pekerjaan, jadwal perayaan ya, kegiatan tertentu, jadwal perjalanan transportasi umum dan terus penanda waktunya ya, penanda waktu yang memang rutin ya, misal setiap titik-titik every month, every year. Terus ada sesuatu yang memang dia di waktu-waktu tertentu, misal in the morning, in the afternoon, in the evening. Terus bisa juga dia dengan app. Nah, titik-titik atau misal I get up at 5 o'clock ya, saya bangun jam 5 pagi. I have breakfast at 7 o'clock in the morning. Nah, jadi seperti itu ya. Terus bisa juga terkait dengan berapa kali dalam waktu tertentu. Misal dari segi misal contoh Jakarta, misal berapa sekali seminggu. I drink medicine 3 times a day. Aku minum obat 3 kali sehari. Misal I go vacation ya, atau misal liburan, misal once sekali dalam sebulan. Jadi ya mungkin kalau lakukan waktu-waktu tertentu. Atau bisa juga terkait dengan tingkat frekuensi. Nah, semester kemarin kan kita sudah sempat bahas ya tentang always. Apa sih always maksudnya? Kalau seperti biasanya kalau sometimes teman-teman dalam after itu sama dengan frequently. Seperti seldom, jarang. Kalau never, nah jadi menunjukkan nanti ini misalnya present first. I usually go to school by
ya, I never eat junk food, nggak pernah makan makanan cepat saji dan sebagainya ya. Jadi itulah present tense. Ini masih ingat konsep ini, nah ini ya akan jadi poin kita pada simple present tense ya. Nah, kalau di dalam present tense itu yang jadi kunci adalah penggunaan kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja bentuk pertama. Ketika subjeknya adalah IND, dia satunya nggak pakai SES. Ketika subjeknya adalah she, it, maka dia pakai SES. Ini kuncinya. Jadi dari kalimat S, she, it, dia S langsung panggil. Nah, terus menggunakan kata kerja bantu ya, menggunakan kata kerja bantu. Ketika subjeknya adalah IND, dia gunakan do. Ketika subjeknya she, dia gunakan does. Nah, do atau does nggak bisa diartikan, dia fungsinya hanya untuk membantu. Jadi nggak bisa diartikan do atau does artinya mengerjakan atau melakukan tidak ya, tetapi dia fungsinya hanya untuk membantu saja, jadi nggak bisa diartikan. Terus kita juga butuh to be karena to be-nya present is and are. Ketika I dia menggunakan and, ketika she dia menggunakan is, ketika you dia menggunakan are. Ini yang jadi kunci kita ya, karena kita sudah semua sibuk ya. Terus, nah ini ketika verb 1 atau kata kerja bentuk pertamanya dia endingnya adalah konsonan plus y ya, atau maka mungkin diganti baru tambah es, maka study jadi study. Ketika study yang memakai adalah IND karena kajian es ya, sebelah kiri itu yang memakai adalah IND, tapi ketika yang sebelah kanan yang memakai adalah she karena kajian es ya. Nah, maka study dia jadi studies, maka ketika IND dia pakai study, ketika she dan dia pakai studies ya, bukan study ya. Jadi she itu ada aturannya, tidak sembarang kata kerja langsung ditempel s tidak ya, tetapi memang ada aturan. Terus ketika verbnya endingnya os, hx dan ss, maka dia tambah es, maka yang di sini yang memakai adalah IND, di sini adalah she. I go, you go. Tapi ketika yang pergi dia, maka akan kedua perempuan dia jadi she goes, he goes, dan sebagainya ya. Jadi kolom kiri untuk baby aku, kolom kanan untuk she. Nah ini yang jadi kunci di sini. Selebihnya secara umum dalam present tense verb 1 itu tinggal ditambah s sama saja. Bisa dia makan IND, eat, tapi ketika yang makan she eat, maka dia jadi eats ya, jadi she eat itu yang s. Bermain, anak-anak bermain misal IND pakai kafe, tapi ketika yang bermain adalah she eat, dia jadi plays dan sebagainya. Itu jadi biasa. Terus ya, ketika IND dia pakai have, ketika she eat dia pakai has ya, tidak ada has. Ini kita ulang ya, jadi saya masih ingat dikit lah ya. Nah, kita coba suatu soal nomor 1. Kids ya, 2. Sing, birds itu sing karena jamak kan, bisa digantikan dengan d. Terus dari cara dari cara itu anak ya, dia bisa laki-laki bisa perempuan yang jelas ya, maka dia bisa she, bisa dimakan ya. Tapi kalau anak-anak children dia pakainya terus pak bukan bukan itu PAD, bukan dari kata titik ya, bukan lima disudus ya, murid kata gantikan D, baru rabianes. 6 base ya, kan back ya, base ya, base 7 watch ya, people, maka dia kata gantinya watch ya. Terus 8 go
dia sama kan? Oke, 9 Christ. Terakhir 11 Christ ya. Bisnya 1. Oke, kita coba. Nah, oke, kita coba nomor 1. Terus yang ke-1 ya, terus. Oke, 2 ses ya, 3 ada 4 oke, 5 salah semua sleeps ya, 7 watch ya, 8 gives ya, dan teacher. Nah, teacher 1 muka itu siapa bilang teacher? Kalau teacher baru banyak ya, maka dia gives ya. 9 rings ya, anak satu aja. 10 children boleh. Nah, children anak-anak kata gantinya D. Masih ingat semua ya. Nah, masih ingat ini. Nah, kan kemarin semester kemarin kita belajar ini. Kita kalau kata bagaimana kalau kita nanti membuat parsifnya. Saya bermain piano. Piano dimainkan oleh saya. Kalau bahasa Indonesia mah ditambah di selesaikan. Kalau bahasa Indonesia tidak bisa ya. Nanti ada ulangan. Kita akan seperti itu. Kata bantu kita butuh berusaha agar di mana ini tidak bisa diartikan. Tugas tidak bisa diartikan, jadi dia ada tidak diartikan. Tapi fungsinya penting ya. Tapi dia tidak diartikan. Ketika subjeknya ABD, dia pakai itu. Ketika syir, dia pakai dikasih kampus. Oke. Terus form disesuaikan subjek. Ketika ABD, formnya tanpa SES, dan S. Ketika subjeknya adalah she, he, dan it, maka dia pakai S dan ES ya. Oke. Saya langsung tambah. Oh, ini soal tadi. Ya, ini. Oke. ABD dan SES here dia nah. Pola rumusnya subjek form 1 plus SES tergantung subjeknya. Kalau dari ABD berarti radian S, tapi ketika dia subjeknya she berarti dipakai S atau terus negatifnya subjek plus do atau does yang ikutin do atau does plus not diikuti verb 1. Jadi verb 1 ya nggak pakai SES karena sudah cukup dibagi di sini, jadi semua akan kembali ke verb 1 yang belum ada ini. Terus interrogatifnya do atau does diturunkan plus subjek plus verb 1. Nah, misal I play piano, saya main piano. Aku tidak main piano, I diturunkan. Terus karena I dia pakai do, maka I do not play piano. Nah, terus interrogatifnya ya, do diturunkan. Nah, do diturunkan. Do I play piano? Ada positif cuma tidak ditambah. Ya, apakah aku main piano? Terus next ya, Lisa plays piano. Kenapa Lisa kok pakai S? Karena Lisa she ya. Kenapa nggak plays? Kita pakai tadi ya, pakainya plays bukan plays ya. Lisa plays piano misalnya. Oke, negatifnya gimana? Lisa turunkan. Karena Lisa seperti she, dia pakainya does. Terus diikuti terus turun ke verb 1 play ya, tak perlu pakai S dan dibagi S. Terus tinggal diturunkan piano. Terus interrogatifnya tinggal turun, dasnya turun, polanya seperti ya, does Lisa play piano. Nah, jadi kalau sudah ke negatif interrogatif dia akan verb 1 ya, meskipun itu Lisa karena sudah cukup dibagi di nggak usah banyak S ya, nggak bagus ya. Seperti ini. Kita coba buat contoh ya, nanti kita ke pola pasif. Bagaimana kalau kita membuat pasif ya?
Ini misal the students do a project ya, murid-murid mengerjakan sebuah project. Terus positifnya, terus nah kita akan bentuk negatifnya, mereka masih juga. Murid-murid mengerjakan project itu di sini kata kerja ya, bukan kata bantu ya. Dia akhirnya mengerjakan ya. The students do a project. Terus negatifnya kira-kira student satu itu kata bantu do atau do, oke. Terus diikuti terus form. Nah, butuh form satu kita ambil dari atas. Nah, ini sudah beda konsep. Yang jurnal ini, yang di depan sebelumnya ini kan dia kata bantu, nggak bisa diartikan. Sedangkan setelah mas diikuti form satu, kebetulan kita pakai do artinya mengerjakan ya, jadi secara misalkan ini sudah beda fungsi. Nah, ya, jadi the students jurnal itu udah jadi paket, jurnal itu udah paket ya. Terus kita tetap butuh formnya yaitu do a project. Nah, meskipun sama-sama itu konsepnya beda. Terus maka inovatifnya tinggal di itu the students ya do a project. Nah, terus yang bawah student das homework, seorang murid, karena seorang murid dia bisa dimakan dia pakai S ya. Murid-murid mengerjakan PR. Nah, atau seorang murid mengerjakan PR, maka yang tinggal buat student itu adalah terus terus kita butuh form satu form yang original. Terus inovatifnya dibagi varian. Terus seperti ini. Soal lagi. Gak usah banyak nanya waktu ya, nanti fokus langsung buka. Terus bisa misal, I watch a new movie. Aku menonton film baru. I watch. Watch sama interrogatifnya berarti dari terus ya. I watch new movie ya, movie. And then my sister listens to the music ya. Kakakku mendengarkan musik. My sister. Das, oke. Bisa tanpa S ya. Makanya tidak turunkan di atas. Seperti kita coba satu kali lagi. The children play football.
Anak-anak bermain sepak bola. Apa yang berjejer? My friend has a British hair. Butuh kok satu, ikut satunya apa? Oke. Apa ini? Does my friend ini ya, masih ingat ya, bila cuma timbul dasar sekali harus ikuti verb 1 ya, maka S-nya dari bahasa terus tidak ada verb ya. Nah, ini kan kalimatnya aktif nih, tempatku punya kucing, anak-anak bermain sepak bola, saya bermain piano, saudaraku mendengarkan musik, aku nonton TV, misal ya, itu kan kalimatnya aktif. Bagaimana kalau kita membentuk pasif? Pasif itu ketika misalkan kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek nih. Itu kalau aktif, ya. Misal kita belajar bahasa Inggris, tapi kalau dalam pola pasif itu ada namanya perubahan susunan. Yang awalnya objek dia jadi subjek, subjek jadi objek. Misal anak-anak bermain sepak bola, itu kalau aktif. Kalau pasif maka sepak bola dimainkan oleh anak-anak. Nah, temanku meminjam buku lagi dipinjam temannya kasih kan? Kalian kayak gitu ya. Nah, jadi ketika misal dalam omongan misal, nah seperti itu. Untuk membentuk pasif ada rumusnya ini. Kita akan pakai verb 3. Jadi pernah saya singgung verb 3 itu digunakan untuk apa? Selain digunakan untuk tense yang ada perfect, verb 3 digunakan untuk membentuk pasif di titik-titik dalam bahasa Inggris. Cuma tidak asal verb 3 berdiri sendiri, tetapi kita harus menyesuaikan tenses. Nah, ya, kalau kita dipresentkan maka ya pasifnya juga harus pasif yang presenten. Misal saya nonton TV setiap pagi TV saya tonton misal, atau saya misal setiap saya mendengarkan musik setiap minggu musik saya dengarkan atau didengarkan oleh saya. Oke, ada namanya perubahan tadi ya, kata ganti objek jadi subjek. Nah, ketika dia subjeknya adalah identification, maka ketika dia posisinya nanti jadi objek, saya baca buku dibaca olehku, kamu mau pinjam buku misal, nah buku dipinjam olehku misal seperti itu ya. Aku laki-laki perempuan mereka, nah ini akan berubah jadi ini. Jadi yang awalnya subjeknya A nanti masih dia jadi ini dia dapat Q, dia jadi as, dia jadi girl, she jadi her, he jadi nangis, atau tidak berubah. Nah, terus to be harus sesuai subjek. Kita butuh to be karena kita dipresentkan maka to be-nya present. I menggunakan N, she menggunakan S, you menggunakan A. Nah, pola rumusnya di mana? Misal positif ya, subjek plus to be. Nah, kalau di posisinya pasif kita harus tahu di subjeknya itu nanti pakai to be apa. Karena subjek di aktif sama pasif itu berbeda. Nah, ya jadi kita harus tahu kenapa dipakai SN atau A. Karena nanti ada pergantian posisi subjek, nanti subjeknya akan berubah ya. Jadi di sini ya harus hati-hati. Pilih to be yang pas, subjek to be SMA plus verb 3. Nah, verb 3 dipakai di sini
seperti sebelumnya, form 1, form 2, form 3, reguler, irregular. Nah, aku pakai saat di sini. Terus diikuti by titik-titik. Terus negatifnya subjek plus to be SMA plus not plus form 3 plus by. Interrogatifnya to be turun ya plus subjek plus form 3 plus by titik-titik. Misal he opens the door, ya kita pakai contoh yang tadi ya. Dia membuka pintu. Kenapa he opens? Kenapa opens? Karena ini itu ya Nes kan. Dia membuka pintu. Bagaimana kalau kita buat pasif pintu dibuka oleh dia atau pintu dibuka olehnya laki-laki? Maka the door turun nih. Awalnya objek dia jadi subjek. Pintu the door. Nah, dia sebagai subjek kan subjek gak harus orang, subjek itu bisa punya mati, bisa ada the door. Nah, pintu. Terus kita setelah itu kita tutupi karena the door itu satu ya. Dia tunggal maka pakai is. Nah, kata gantinya kan it kan, maka the door is. Terus ketiga dari kata open, open pakai id karena regular form. Terus dari siapa? I jadi him. Maka the door is open by him. Terus negatifnya apa? Kalau udah bisa positif, negatif negatif nggak pakai jadi tidak tambah the door is not open by him. Terus interrogatifnya is the door open by him? Apakah pintu dibuka oleh dia? Saya tuju buku dipisah. Dia tuju buku dipinjam oleh dia. Apakah dia tuju buku atau apakah buku dipinjam oleh dia? Kondisinya I bring the books. Aku bawa buku-buku. Terus maka buku-buku dibawa oleh saya. Maka the books turun ya. The books turun. The books karena dia bukunya banyak. Kata gantinya kan dia. Maka dia pakai a kan. Nah, sama. The books are ketiga dari kata bring. Kira-kira draw. Dari siapa aja? Negatifnya tidak tambah one. The books are not brought by him. Interrogatifnya diganti ya, kayak positif diganti by are the books brought by him. Tidak seperti itu. Jadi di sini diperhatikan subjeknya. Nanti akan selalu di sini diuji ya. Ketika dia subjeknya tunggal maka otomatis. Ketika dia jamak lebih dari satu pasti seperti itu. Kita coba soal. Nanti akan jadi seperti ini. Saya coba kasih positif dulu ya. Nanti kita kombinasi dulu. Misal tadi apa ya? I watch a movie. Baca yang kamu aja masukkan ke semuanya. Oke. Misal, I watch a movie. Aku nonton sebuah film. Maka sebuah film ditonton oleh saya. Oke, maka ini ya, ini akan jadi subjek movie. Movie. Kita butuh movie. Kan subjek plus movie itu punya apa ya? New movie. Dia tunggal atau jamak kira-kira? Tunggal maka is kita selalu butuh form 3 watch by. Nah, setelah by itu biasanya by ini stand by ini dan stand by out. Kalau bersama aku setelah by sih jadi objek. Maka di sini tinggal tambah
bentuknya tidak dibalik. Ini ya, is new movie what is my movie. Nah, my sister listens to many songs. Nah, saudara tuh dengerin banyak lagu, maka sudah listen to itu dari satu-satuan ya, oke, many songs. We are Sisa bisa dijadikan dong? Rambut ya. Rambut ya. Bukan dia juga ya, di sini ya. Nah, maka negatifnya kita tambah non. Kalau belum positif itu apa? Negatifnya tidak ini. Itu negatifnya berarti tinggal. Oke, seperti ini. Ya, ini masih kita akan coba aktif dan masuk sekalian. Kira-kira masih ingat nggak ya? Yang jalan sama mungkin tadi sudah ya, boleh bermain teman bola ya. Ya bisa juga ya. Di lapangan juga bisa. Murid bermain baseball di lapangan. Nah, ini kan aktif nih, saya bahas dari sini dan apa yang aktif ini pasif. Murid-murid bermain baseball di lapangan. Aktif negatif. Oke, the students. Tadi pakai apa? Does. The students do not play baseball in the field ya. Ini kayak bisa singkatan saja, tidak kepanjangan. Terus interrogatifnya berarti play baseball in the field. Nah ya, di lapangan. Terus fasilitasnya di mana? Baseball dimainkan oleh siswa-siswa di lapangan. Keterangan tempat, waktu tertentu, manis nggak usah balik-balik ke tempat. Yang dibalik cuma objek ke subjek ke objek. Nah, oke, maka di sini kita coba untuk baseball dimainkan oleh siswa. Baseball, permainan itu dulu tunggal biasanya. Play, sudah bisa play juga bisa ya, bisa in the field. Sorry, iya gimana ya perhatikan ya. Oke, maka baseball dimainkan oleh anak-anak atau bayi bersih boleh ya. Oke, maka negatifnya sama tidak tambah is not. Itu baliknya berarti is baseball. Nah, seperti ini. Oke, kita coba soal ini.
Kita membeli banyak buah dan sayur di pasar. Aktif negatif di workers diikuti baik. Nah, many fruit and vegetables in the market akan sama ini ya. Kayak kita nah, terus tinggal itu di baik itu di baik many fruits and vegetables ya. Nah, terus pasifnya kita beli banyak buah dan sayur di pasar. Nah, maka pasifnya buah dan sayur dibeli oleh kita di pasar. Di pasar sudah beberapa berusaha kehidupan. Karena kalau ada tiga subjek dulu, predikat, lalu keterangan segala keterangan itu di belakang. Maka ini kan jadi many fruits and vegetables. Yang kedua baik. Ini jadi apa ya nanti? Baik as in the oh iya, translate dulu ya. Maka tadi fokus dulu ya. Many fruits and vegetables are oke, terus yang satu diganti seperti jadi. Nah, oke. Jadi katakanlah misalnya saya ada kalimat positif, maka itu bisa tercapai menjadi segini nih Pak. Jadi misalnya kalau yang itu soalnya jadi saya kasih 10 kalimat aja, itu nanti berat aja jadi 50 ya. Karena saya cuma tulis ini toh, aktif positif. Kalian ubah aktif negatif, aktif hidrogatif, pasif positif, pasif negatif, pasif hidrogatif. Soal satu jadi 50 ya. Misalnya kalau kita bahas apa, nah, seperti itu. Jadi kalau soal 10 50 ya. Soal 20 nanti jadi 100 kalimat. Tapi enggak, nanti kita mungkin mengikuti proses saja ya. Yang pilih. Nah, seperti inilah bentuk pola pasif. Jadi pasifnya itu tuh membentuk kata di titik-titik. Itu memang ada rumusnya. Kalau aktif ini baru present, nanti pasif punya rumus lagi, future punya rumus lagi. Past dan present continuous ada rumusnya lagi. Nanti kegunaannya ya ketika kalian baca ya mungkin kalimat itu tidak akan selalu positif, tetapi juga pasif ya. Kalian bisa kita aja justru itu banyak yang tidak ya pasifnya. Karena pasif itu dia biasanya lebih ke adjektif biasanya. Kalau itu jujur. Satu ini kita ambil dalam aktif. Seorang penyanyi menyanyikan sebuah lagu di konser. Yes, benar. Sing a song in the concert ya, ITC. Interrogatif. In the concert. Terus maka bawahnya seorang penyanyi menyanyikan lagu di konser, maka sebuah lagu
dinyanyikan oleh penyanyi di konser. A song untuk apa setelah a song? To be. Ayo, is karena punya satu. Oke, untuk ketiga dari kata sing Samsung tulisannya ya. Iya, ada sing Samsung berarti. Dari siapa? Dari singer bisa, dari bisa ya. Ayo, ini kasihnya maka tinggal. Sing seng sang sing Samsung kan tulisannya bacanya sing seng sang. Oke, sang ya. Terus ini hasilnya maka dibagi balik. Sorry. Ini bacanya sok lagu sok. Kalau untuk menyanyikan sing Samsung tulisannya bacanya sing seng sang. Ya seperti itu ya. Jadi untuk maksudnya seperti ini. Oke ya. Kalau misalnya kalian dulu tidak ada tulisan itu mungkin menemukan to be is mad ikuti ketika kui mesti pasif. Wes mesti. Ya. Is diikuti ketika ini mesti pasif. Pasifnya apa? Pasifnya present. Kalau kita subjek plus verb satu boleh SES ataupun orang bawa SES, nah maka dia pasti ambilnya present. Kalau buktinya SMA diikuti ketika boleh tidak atau tidak itu mesti pasifnya present. Nah maksud saya itu tak tambah sedikit. Kalau ini harus punya aliran ya, nanti kalian hafalin ini rumusnya. Oke, next kita akan coba untuk ini. Sampai siapa? Tinggal hafalin rumus. Tinggal kalian kalau aktif itu pakai kandungan jelas fokusnya di situ. Kalau pasif berarti fokus ke tubuhnya, SM atau apa? Ini aktif fokus ke tubuh atau das atau S atau orang. Tetapi kalau pasif fokusnya ke tubuh sama kita di sini nih. Ini masih nyambung dengan tadi ya. Modal verb. Kita ini sedikit kok ya. Karena kan kemarin kita sudah singgung tentang modal verb. Ada kata kerja, modal, alias kata kerja dan guna. Bisa kayak kata ini. Nah ini nih, masih ingat? Nah, modal verb itu tujuannya hanya untuk membantu. Nah, atau helping verb namanya, tujuannya adalah membantu kata kerja utama fungsinya. Bisa kayak kata will, shall artinya akan, can itu dapat, must harus atau mesti kudu. Terus kalau have to ini artinya harus, cuma ini saya pakai kita nggak akan singgung. Kalau may itu mungkin atau boleh. Kalau should itu seharusnya untuk. Nah, should itu seharusnya. Kita hanya akan bahas will, can, must, may sama should ya. Pilih akan, can dapat, boleh. Terus kalau should itu seharusnya ya, pasti harus. Bagaimana kalau ada ini? Oke. Oke ya. Nah, untuk fungsinya kalau will berarti menunjukkan sesuatu yang akan kita lakukan. Shall pun sama. Kalau can berarti menunjukkan sesuatu apa ya?
You should eat medicine atau you should drink medicine. Kamu seharusnya minum obat, ngasih saran, tapi tidak paksa. Nah, jadi lebih ke situ ya. Oke, jadi kita akan bahas will, should, can, sama should aja. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan kasih bagaimana untuk membentuk pola rumus. Nah, ini secara itu sudah kita dimatani dalam bentuk akurasi ya. Jadi di sini sudah benar. Ini rumus baru. Subjek diikuti ini langsung form 1, tidak ada SES. Ketika ada model form ini, maka akan selalu ketemu dengan form 1, tidak pakai SES ya, langsung form 1 saja. Terus polanya berarti subjek, modal, plus not, plus form 1. Jadi tidak tambah not, tidak pakai itu atau das karena ada ini. Terus interrogatifnya modal diturunkan plus subjek plus form 1. Nah, polanya kayak positif tinggal dibalik seperti ini. Misal, murid-murid harus belajar untuk tes bahasa Inggris. Nah, tadi kalau sesuai rumus, kita tinggal tambahkan nama aja mas, nama study for an English test. Jadi tidak pakai itu atau das ya. Kalau sudah ada modal interrogatifnya berarti tinggal dibalik kayak ini toh. Study for an English test. Nah, jadi tinggal modelnya kayak gini toh. Misal, the children can play football in the garden. Misal, murid-murid bisa bermain bola di kebun, maka negatifnya tinggal tambah maka can jadi cannot ya, atau bisa disingkat sendiri. Nah, cuma ini toh. Terus interrogatifnya berarti can di depan, can the children play, dapatkan siswa-siswa main bola di kebun. Kalau jawabannya apa? Kalau kan ini sesuai dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya can, maka yes they can, no they cannot. Terus kalau yang atas maka yes they must, no they must not. Nah, jadi jawaban yes no itu tergantung pertanyaan. Kalau tadi pakai do maka yes I do, no I do not. Kayak gitu. Kalau does maka ya yes she does misalnya, atau no she does not, tergantung orangnya. Misal my sister does my sister, maka yes she does, no she does not. Nah, jadi tergantung pertanyaan sama subjek. Intinya itu. Jadi itu menjawab dan tidak dalam bahasa Inggris itu tergantung pertanyaan. Tapi kalau bahasa Indonesia ya mau pakai apakah, itu kan semua pakai iya dan tidak. Tapi kalau bahasa Inggris membentuk apakah itu banyak sekali. Untuk menanyakan sesuatu, does, are, tadi is. Kita coba satu soal. Nanti kita kolokasi. Nah, ini tinggal seperti ini sih gampang ya. Tinggal mengikuti rumus. Nah, terus bagaimana kolokasi? Hasilnya itu dari sini kayak gini. Nah, agak sedikit tidak dimata tidak pakai itu. Nah, ini akan berlaku sama untuk semua teks ya. Jadi ini you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi them, tetap ini akan berlaku sama. Tadi boleh disingkat karena jadi master jadi master ya, boleh nggak disingkat ini. Terus membentuk masifnya gimana? Subjek plus modal plus B plus verb 3. B di sini bukan tuh B di sini tulisannya B gitu ya. Tidak diisi tuh B loh ya. B yang kayak ini ya. Modal plus B, nggak modal SMA. Modal diikuti kata B verb 3. Negatifnya subjek modal not plus B plus verb 3.
tinggal modal plus subjek plus I plus per 3 dikit. Misal murid-murid bisa bermain sepak bola. Sepak bola bisa dimainkan oleh siswa, tinggal kayak gitu. Saya harus minum obat harus diminum oleh saya, contohnya kayak gitu. Jadi dia lebih menambah kayak penekanan aja sih. Kita coba ya, bisa. Kita coba ke aku sekalian dari pasti dong, jadi kali jalan. Students must study for an English test, maka tinggal students nama smart ya, misalnya ini. Terus inovatifnya maka tinggal di students study for an English test. Murid-murid harus belajar, belajar untuk tes. Murid-murid bisa pinjam buku-buku, maka tinggal di students ya, enak ya atau ini. Itu kayak tinggal di nah, murid-murid bisa pinjam buku-buku masingnya, maka buku-buku bisa dipinjam oleh murid-murid. Nah, maka tinggal di books. Nah, tadi kan setelah subjek books kita butuh, nah modal verbnya dulu kan, terus diikuti B ya, kan B tetap B, gak usah di situ B ya, kan modal plus B, terus diikuti verb 3 atau dari students dulu ya sebenarnya itu. Boleh boleh. Cuma kalau kalian nanti menemukan tes apapun itu mungkin bayi as maka maksudnya ya gitu ya. Tapi bayi students juga sebenarnya pun boleh. Oke, maka negatifnya maka tidak tambah buku-buku tidak bisa atau tidak dapat ditinggal dari anak-anak, tinggal di sini. Oke. Terus yang negatifnya tinggal di sini. Can books be apakah buku-buku bisa dipinjam oleh anak-anak atau dipinjam oleh mereka? Nah, kalau jawabannya maka yes, they can, no they cannot. Cuma kayak gini aja. Kamu ini kuncinya hal-hal hal-hal terus. Nanti mungkin kalau ini dipilih ganda, misal saya kasih positif, kalian ubah negatif. Saya kasih negatif, kalian ubah negatif, misal seperti itu ya. Seperti itu, nanti kalian bisa belajar sendiri ya. Terus kalau ini nggak bisa, murid-murid kita ganti bill, maka yang tinggal itu ya murid-murid akan meminjam buku, maka the student will not afford to borrow books. Bill the students borrow books tidak diikuti. Terus kalau bawahnya sama, books will be borrowed by them. Kita diganti bill. Kalau masa pakai bill. Terus di sini sama, tinggal will not atau what be borrowed. Ini tidak akan dipinjam. Terus interogasinya sama, will books be borrowed by them. Jadi ini tinggal kalian ganti aja dengan apapun modalnya. Masih ada berapa kali? Masih. Di kampus? 1.
Oke, nah. SR, G, SR. Saya langsung di sini aja, langsung sekali lagi, langsung di sini aja. Saya tanda tangan. Nah, yang sekiranya tidak ada ini masuk ya kan? Adriana, Adriana, saya langsung klik di sini biar cepat ya. Adriana, Eva bila nggak ada itu siapa nggak tahu memang juga oke Vina Gila Gracela Habida Kevin Lutfi Meisa oke nanti kita Muhammad Rafiq Najwa oh kita ini masuk tak ini Ramadan Safira Safitri Selvi Tiara Zela Muhammad Irfan Nabila Kakak Dani oke ya Yeah, this show is really good. Thank you very much for your attention. See you next week. Happy.